kelompok seperti kita ini sama-sama duduk dalam satu kelompok itu, lalu ada sesuatu yang bau. Kalau mungkin yang bau itu yang datang sendiri, barangkali kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena kita tidak melihat yang bau itu dari mana asalnya. Tapi kalau yang ada malah kalau kita saling berpikir kecurigaan yang ada karena yang bau itu datang tanpa kita tahu dari mana baunya. Tapi kalau kentut itu berbunyi dari salah satu daripada kita, tentu itulah sebagai tanda bahwa itu kentut. Kalau bau itu belum tentu kentut. Nah, analogi ini juga mungkin bisa kita bawa. Kalau ada Allah kita kenal, tanpa dasar kita bisa tahu dari mana asalnya, tanpa kita tahu dari mana dia menyatakan diri, maka itu tentu kan akan ada di dalam kelompok kita ini sebagai manusia kecurigaan-kecurigaan antara manusia itu Allah itu seperti apa. Artinya kita tidak kenal eksistensi dia sebagai Allah karena dia datang, memang kita cium baunya tapi kita tidak tahu dari mana bau itu. Tetapi kalau kentut itu tadi keluar dari seseorang, maka kita akan tahu bahwa kentut itu berasal dari orang itu sebab ada bunyi, ada suara, dan ada dampak bau yang kita cium. Lalu kita katakan, oh iya ternyata kentut itu dari si Anu, atau contohnya dari Pak Alwan itu kentut karena bunyinya dari dia, kan gitu. Nah demikian juga kan tentu Tuhan itu. Kalau tidak membunyikan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai bunyi yang bisa kita kenal, kalau dia hanya datang lalu kita hanya lihat dari tanda-tanda, maka tentu kan kita sulit. Bahkan kita akan menjadi serba framing atau bisa membuat analogi-analogi yang aneh dalam hal tentang Allah itu kalau kita tidak tahu asal-usul dari mana dia. Gitu Ustaz. Kira-kira gimana kalau Islam asal-usulnya bagaimana menjelaskan? Nah, ini Pak framing bagus sekali pagi ini pertanyaan-pertanyaannya. Gini, kalau kita bicara tadi tentang kentut, itu kan sebuah analogi saja kan. Ada kentut, itu kita tahu pasti karena ada bau khas gitu. Tetapi saya mau katakan begini, tanda-tanda Sang Pencipta itu tidak hanya sekedar bunyi dan bau, bahkan lebih daripada itu. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan tanda-tanda itu lebih dari sekedar bunyi dan bau. Lantas bagaimana biar kita tidak kebingungan menentukan mana Tuhan yang benar? Itu juga dideskripsikan di dalam Al-Quran. Agar orang tidak salah pilih Tuhan. Bahwa Sang Pencipta yang benar itu dia. Siapa dia itu? Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah turunkan para nabi. Para nabi itu Allah tidak beda-bedakan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Allah tidak beda-bedakan nabinya. Nabi Musa, Nabi Isa dengan kelebihannya masing-masing berdasarkan kaumnya. Lalu nabi-nabi itu menyampaikan pesan yang satu, pesan yang konsisten. Kalimatun sawa'um bainana wa bainakum. Kalau ada nabi datang dari yang dulu ngomongnya A, nabi berikutnya ngomongnya B, berikutnya ngomongnya C, itu dipertanyakan. Quran menegaskan seluruh nabi membawa pesan yang sama, bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, Allah itu Ahad, Echad. Tidak ada syarik, tidak ada sekutu baginya. Jangan ada ilah lain. Dalam 10 perintah Tuhan. Itu semua menyampaikan pesan yang sama. Makanya kalimatun sawa'um bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Jangan kita sembah yang lain kecuali Allah. Kalimat yang sama dari dulu bahwa Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak terdiri dari 3 trinitas, tidak ada. Itu disampaikan dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya mana Tuhan yang benar, di dalam Al-Quran itu dijelaskan sifat-sifat Allah. Allah tidak bisa punya anak. Kalau Allah punya anak, maka begini resikonya. Allah tidak mungkin begini, Allah tidak mungkin begitu. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan Allah itu bukan manusia. Dalam Hosea, dalam Bilangan dikatakan Allah itu bukan manusia, bukan juga anak manusia. Diberikan ciri-cirinya, gambar-gambarnya, keterangannya supaya kita tidak salah pilih Tuhan itu. Oke Ustaz. Jadi Jelas gini, ya? kalau saya melihat rujukan sebagai konsep dasar pertama disebut tanda-tanda, saya belum bisa menangkap dari Ustadz katakan itu tanda-tandanya seperti apa. Karena Ustadz lebih dominan mengutip dari Alkitab kami untuk menjelaskan gambaran tanda-tanda itu. Nah, yang saya coba minta bagaimana
tanda-tanda itu sebagai hal yang konkret bahwa selain kita memahami dia sebagai sumber kebenaran, karena kebenaran ini kan nanti wujud aplikasinya kan di sebuah ajaran. Tapi saya lebih ke arah eksistensinya dia, bahwa dia bisa kita kenal sebagai Allah yang benar dari tanda-tanda yang Ustadz katakan tadi sebagai acuan dasar. Nah, apa itu sebenarnya pokok pemikirannya? Acuan dasar. Nomor satu pertama, Allah tegaskan Allah itu turunkan untuk kita umat Islam ini, khususnya umat Nabi Muhammad. Allah turunkan Quran yang di dalamnya Allah jaga. Kitab terjaga. Itu satu dulu. Di dalamnya menceritakan kebesaran Allah. Jadi pertama itu yang Allah harus tunjukkan kebesarannya itu di dalam kitab suci Al-Qur'annya. Kitab ini tidak bisa terjaga. Tidak ada yang bisa buat ayat ini atau bahkan mengikutinya. Bahkan Allah menantang di dalam Al-Quran itu, kamu kumpulkan jin dan manusia untuk membuat semisal ini, kamu tidak akan bisa membuatnya. Itu tanda-tanda yang jelas. Lalu Quran ini baru satu ya tandanya ya. Quran ini tidak ada ikhtilafan di dalamnya. Di dalam dikatakan, kalaulah Quran ini bukan datang dari sang pencipta, satajidu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan temukan di dalamnya kadang bilang A, kadang bilang inkonsistensi. Kadang bilang A, kadang bilang B, kadang bilang C, kadang bilang D. Kamu tidak akan dapati itu di dalam Al-Quran. Oke, Ustaz. Cuma satu tanda saja maunya? Atau mau saya tambah lagi? Boleh tambah lagi, Gitu. Kemudian Quran ini, ya nanti setelah Quran ini menegaskan kajian-kajian yang tidak tercover bahkan secara sains dulu pada masa itu turun. Itu menunjukkan mukjizatnya. Ketika dijelaskan tentang anatomi tubuh, ya kan? Lalu tentang bagaimana janin terbentuk, bagaimana dengan tata surya, pusat tata surya, bagaimana awal kali proses penciptaan terjadi, semua dijelaskan di dalam Quran yang oleh bahkan saintis mengakui bahwa itu tidak ada di masa itu. Tidak mungkin ada orang yang tidak mengerti pengetahuan, ilmu teknologi bahkan belum sampai pada saat itu bisa menjelaskan yang detail seperti kalaulah Quran itu ditemukan di padang pasir oleh orang yang tidak dikenal, dan ketika dia datang dan membuka dan membacanya, maka dia pasti katakan ini bukan dari manusia. Itu perkataan salah seorang yang ketika dia baca Quran. Oke, Ustaz. Begini, saya bisa tangkap ada dua tanda-tanda sebagai dasar Allah itu ada dan eksistensinya bisa dinyatakan keberadaannya oleh karena Al-Quran. Begitu ya Ustaz yang pertama tadi ya? Saya katakan itu satu tanda dulu Quran. Satu tanda dulu. Ya. Nanti kalau baru kita bicara tanda-tanda yang lain. Baru yang kedua tadi, saya tangkap tanda yang kedua adalah adanya di Al-Quran membangun satu penjelasan hal-hal secara ilmiah. Bukan dua. Itu Quran itu di dalamnya itu pertama dia dijaga. Banyak berisi sains yang dulu tidak di cover pada zaman dahulu. Ini Quran itu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Gitu maksud saya. Oh, berarti anatomi sama tata surya itu tadi penjelasan dari poin pertama itu ya? Poin pertama, betul. Oke, begini Ustaz. Berarti kalau Ustadz baru satu poin, tadi saya harap sih poin yang kedua, ternyata masih di penjelasan poin pertama. Yang saya mau lebih spesifik fokus membahas jika mengenal Allah, eksistensinya dan keberadaannya, itu adalah dari Al-Quran, bagaimana kalau saya ungkapkan kalimat saya seperti ini? Tentu kita tahu kan secara kodifikasi bagaimana Alkitab itu ada, Al-Quran itu ada, itu kurang lebih bisa kita terima
abad yang ke-6 atau paling tidak abad yang ke-7 keberadaan dari Al-Quran. Nah, kalau ini ada pada abad ke-6 atau clear pada abad ke-7, pertanyaannya, mengapa eksistensi Allah ini yang sudah ada pada penciptaan sebelum dunia ini, bahkan segala sesuatu belum ada, lalu dia muncul pada abad ke-7 untuk menjelaskan eksistensi Allah? Bukankah ini menjadi sebuah bumerang kalau Al-Quran sebagai tanda menjelaskan eksistensi daripada Allah? Gimana Ustaz? Iya, kalau itu mudah menjawabnya. Itu pasti karena penangkapan Pak Framing yang salah. Seolah-olah Quran atau Islam itu baru hadir ketika Nabi Muhammad muncul. Ingat, Nabi Muhammad itu the last prophet, Nabi terakhir. Tadi saya sudah katakan, sebelum Nabi Muhammad, ja'a min qablihir rusul. Dalam Al-Quran dikatakan, bahkan sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Musa, telah datang padanya Rasul. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, diutuslah di muka bumi ini sepanjang sampai zaman Nabi Muhammad itu sekitar 124.000 Nabi dan Rasul. Banyak. Diutus untuk setiap kaum-kaum yang berbeda. Menyampaikan pesan yang sama tadi. Kalimatun sawa'um bainana wa bainakum, itu kalimat yang sama, pesan yang sama. Makanya jejak-jejak itu masih kita dapat tuh di Yahudi. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Masih ada Echad, Ahad. Orang Kristen juga mengakui. Yesus sendiri mengatakan, Tuhan kita itu satu. Dia ulang Shema. Jejak-jejak itu masih ada. Monoteisme itu jejak itu masih ada. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, ini jauh sebelum datangnya Islam. Dahulu orang-orang kafir itu, ketika mereka berada di tengah lautan, ketakutan mereka layakuluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Jadi Ka'bah itu sebelum akhirnya orang-orang suci dibuatkan patung-patung di situ, mereka sudah mengenal Allah di situ. Jadi salah persepsi kalau mengatakan kok kenapa keeksistensi Allah baru muncul di abad ke-6. Salah. Ingat, orang Yahudi dulu, sebentar. Orang Yahudi dulu namanya Abdullah bin Saba. Abdullah berarti hamba Allah. Abdullah bin Saba. Orang Yahudi. Ini biar paham secara historis dan sejarah. Oke. Jadi gini Ustaz. Disinilah yang saya coba lebih konkretkan bahwa tidak mungkin kita berkata Al-Quran ini ada sebelum dunia diciptakan, kan begitu. Dan juga tidak mungkin juga Islam ini ada sebelum Abraham atau Muhammad. Karena secara histori, bahwa kita menerima Islam ini, bahkan kalau masuk kepada kodifikasi Al-Quran, itu konkretnya ada pada abad yang ke-6 dan abad ke-6 dan clearnya pada abad ke-7. Cuman kan begini. Ya. Cuman begini Ustaz, sebentar lagi. Silakan. Kalaupun ada di dalam Al-Quran itu sebuah pernyataan melampaui sebelum kisah dalam Islam, atau mungkin menceritakan sebelum-sebelumnya, yang kita tahu juga mungkin seperti menyinggung Taurat, Zabur, Injil, kan begitu contoh-contoh yang saya bisa konkretkan singgungan Al-Quran mengenai sebelum-sebelumnya. Artinya dia hanya mengadopsi, mengambil. Dia hanya, kalau mungkin ya terlalu kasar kalau mengcopy paste dari apa yang sudah ada sebelumnya. Dan itu tentu bisa kita terima realisasinya karena konkretnya, jika Musa dan Abraham sudah ada pada sebelum Islam, tentu itu diulang lagi di Al-Quran. Jika Isa atau kalau itu Yesus sudah ada di dalam Injil, tentu itu diulang di Al-Quran. Nah, boleh dikatakan kan saya dalam perspektif saya ini pengulangan Al-Quran tentang kisah-kisah masa lalu. Dan bahkan di Al-Quran kan juga disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah bagian cerita-cerita tentang kitab-kitab sebelumnya yang diceritakan kepada generasi Muhammad, umat dari Islam. Nah, jadi bagaimana ini sebagai acuan sementara orang sebelumnya
Ya kalau kita lihat secara sistematika strukturalnya itu dalam Kejadian, Allah sudah menciptakan Adam dan Hawa dan dicatat itu pada kitab Taurat sebelumnya. Bagaimana juga di dalam kisah Kejadian, Keluaran, Ulangan, sebuah kisah-kisah yang tercatat dalam Al-Quran mengenai Taurat, mengenai Taurat, Zabur, dan Abraham, Ishak, dan Yakub, itu sudah ada sebelumnya, diulang lagi di Al-Quran. Lalu bagaimana kodifikasi begini kita sebut sebagai tanda bahwa eksistensi Allah dinyatakan ada, kalau toh juga itu hanyalah pengulangan-pengulangan dari kisah sebelumnya. Gimana Ustaz? Akhi Alwan, saya izin sedikit ya. Oh, silakan. Kalau Akhi Alwan pasti pusing-pusing karena Akhi Alwan ini beliau lembut ya, lembut begitu santunnya sehingga Bang Anu ini hanya berniatan untuk memframingnya ya. Beliau menyampaikan juga sudah dengan detail tadi, Masya Allah, sakit hati saya. Nah begini brother, keberadaan Allah yang dimana Allah mengutus para nabi pada zaman itu ya, pada zaman Bani Israel, ketika Allah mengutus para nabi ke tengah-tengah kaumnya, kira-kira itu mereka percaya tidak tentang dengan adanya keberadaan Tuhan ini, sang Maha Pencipta ini pada zaman Bani Israel, di mana Allah mengutus para nabi di tengah kaum, di tengah-tengah mereka? Percaya tidak? Mereka percaya tidak? Bang Framing, silakan. Bang Framing. Waduh, tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba pingsan. Mohon maaf, saya tidak menggas Ustadz Alwan ya Ustadz ya, sorry, bukan. Iya. Tidak ada satupun tujuan saya tadi menggas atau seolah-olah menyalahkan atau mengcounter, tidak. Saya tetap terima segala sesuatu yang Ustadz sampaikan. Hanya kan saya sedang mengkritisi dari topik Gini, awal yang Pak saya Framing, kalau boleh saya tanggapi begini. Itu kan tadi kan dinarasikan bahwasanya Quran mengkopi dari sini. Itu kan sebuah narasi yang salah. Quran itu dengan tegas menjelaskan bahwasanya nabi-nabi yang diutus Allah itu tidak cuma Nabi Muhammad. Jadi Islam itu tidak datang di abad ke-6 atau abad ke-7, tidak. Islam itu Rasulullah itu nabi terakhir. Kan sudah saya katakan itu dari tadi. Tadi menyinggung Abraham misalnya. Dalam Al-Quran dikatakan itu abidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ibrahim ini digambarkan, diceritakan dalam Al-Quran, dia mengatakan dan aku adalah awwalul muslimin, orang-orang yang pertama-tama. Jadi termasuk yang pertama yang Islam, Muslim. Jadi kalau kita misalnya ingin membangun sebuah framing kepada Quran, lalu Quran punya narasi yang berbeda, itu kan berarti bukan Quran yang salah, orang lain yang menanggapi salah tentang Quran. Gitu Pak framing. Intinya sebenarnya saya tangkap. Tadi kan kita berawal dari eksistensi Allah, kemudian apakah Allah itu bisa ditunjukkan, tidak bisakah dia menunjukkan dirinya langsung, terus kita katakan oh tidak perlu ya, sebab berbahagialah yang percaya tanpa dia harus melihat. Dan apakah ada tanda-tandanya, kita merujuk langsung kepada Quran aja. Quran itu bisa menjadi bukti yang valid bagaimana Allah menjaga Quran itu dari tangan-tangan manusia. Quran itu terjaga Pak Framing. Itu menunjukkan salah satu campur tangan Tuhan di situ. Ada informasi yang tidak ditangkap oleh sains bisa ditangkap oleh Quran pada masa itu ya. Itu tanda-tanda dari berbagai macam, mungkin beribuan tanda yang bisa kita hadirkan di diskusi kita ini. Lalu kan kemudian yang dicoba disoroti lagi Pak Framing, tapi Quran itu kan baru ada di abad ke-6. Nah ini yang tidak dipahami, bahwa Quran itu hanyalah penyambung. Ya, dia sebagai bagian terakhir dari episode-episode yang dicoba disampaikan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini. Karena tidak adil rasanya kalau kita coba, saya balikkan ke Pak Framing lah. Saya coba balikkan ke Pak Framing. Pak Framing. Iya, ya. Coba saya tanya sedikit ke
Pak Framing. Kalau kita pakai cara berpikir yang sama, Quran itu eksistensi Tuhan itu baru ada di saat Quran ada. Kenapa Yesus harus melakukan penebusan dosa di abad 1 Masehi? Iya, Berarti kan penebusan itu baru eksis ketika saat itu, dan Tuhan baru muncul pada saat itu, kan itu berarti tidak fair dengan yang sebelum-sebelumnya. Coba. Oke. Gini Ustaz, saya coba jawab dulu. Nah, tapi mohon maaf kalau agak rada panjang ya. Ya kalau bisa dipersingkat lah biar Oke, kita jadi gini. diskusinya. Oke, saya persingkat begini. Sebenarnya di dalam kitab Rasul Paulus itu sudah dikonklusikan bahwa hukum itu ada 3 dalam sejarah panjang manusia. Hukum yang pertama adalah hukum hati nurani, dan itu sebenarnya dimulai penebusan oleh darah waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu di dalam Kejadian pasal 3, di mana di sana kulit daripada binatang itu dipakaikan kepada Muhammad, berarti ada korban. Kalaupun itu sering diartikan sebagai analogi atau gambaran, tetapi di situ ada namanya manusia Adam pertama itu diberikan kesempatan hidup dengan korban kebenaran. Yang kedua adalah hukum Taurat, itu yang ada pada zamannya Musa. Kenapa hukum Taurat ini dibuat? Memang kalau kita lihat itu untuk menegaskan keeksistensian Allah itu di dalam penguraian penjabaran tentang bagaimana Tuhan itu ada dan memberikan hukum-hukumnya kepada umatnya. Khususnya umat yang menjadi kepilihannya mulai dari Abraham yang mau mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Nah, tentu kita lihat dari masa Adam itu terus berlangsung diperbaiki konsep penebusan darah itu di dalam Imamat pasal 3 melalui kambing, domba, sapi dan sebagainya. Nah, tentu proses masa Musa sampai ke Maleakhi pada kitab Nebiim itu sudah diberikan sebuah nubuat-nubuat kalau istilah kitab, tapi kalau dalam bahasa umum saya katakan adalah sebuah warning, pemberitahuan bahwa suatu kelak akan ada satu yang namanya penebusan pembaharuan yang berdasarkan di mana tubuh itu diberikan menjadi sebagai penebus dari Sang Ilahi, itulah yang disebut dengan Yesus. Nah, tentu masa Yesus inilah akan menjadi sebuah reformasi total untuk kepada kehidupan seluruh manusia, tidak dibatasi. Makanya di dalam penjabaran Paulus itu kembali Berhenti di situ dulu. Ya. Mohon maaf. Ya. Kalimat terakhir Pak Framing, justru pada masa Yesus itulah terjadi reformasi hukum, betul ya? Iya, betul. Menarik. Sekarang saya tanya sama Pak Framing. Ketika Yesus mengatakan di Matius 15:4, dia katakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Itu Yesus lagi mengulang perjanjian lama Torah atau buat hukum yang baru? Oke, jadi gini, makanya tadi saya belum lanjutkan sebenarnya secara Ya, supaya enak kita langsung ke Pak Framing kritis saya kritis juga coba. Oke, saya jawab dulu mungkin kalau apakah itu sebuah pembaharuan begitu Ustaz ya? Iya, kalau asumsi tadi yang itu kan sebuah hipotesa ya. Ada supaya seolah-olah Yesus hadir itu ada gunanya, maka tadi dikatakan Yesus itu datang sebagai reformer ya kan? Mereformasi hukum. Jadi hukum Torah begini, hukum Yesus begini. Hukum Yesus itu kasih gitu. Nanti ujungnya kan begitu. Tapi ketika Yesus mengatakan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya akan dihukum mati, itu kan sama dengan mencoba untuk menerapkan kembali hukum Taurat yang diajarkan Musa kan? Betul enggak? Itu di ayat mana itu Yesus berkata kalau kamu mengutuki ayahmu akan dihukum mati? Pak Framing belum dapat. Masalah pernah saya baca tapi narasinya bukan begitu. Tapi percaya saya saja adalah pokoknya percaya. Ya, supaya saya juga nanti tidak menjadi polemik dengan Ustaz untuk membahas itu. Jadi dikelirkan dulu setidaknya dalil ayat itu. Oke, Matius 15 nomor 4. Matius 15 ya Ustaz. Ya. Ayat 4.
Sebentar ya Ustaz ya. Ya. Tapi Ustadz Musa, Ya, Ki, ya, Ki. lanjut dulu Aki, Afwan, saya harus mandi bersegera. Saya standby dulu, kalau ada waktu saya lanjutkan ini. Barakallah. Barakallah. Oke, lanjut Bang Framing. Nah, gini Ustadz Alwan. Jadi sebenarnya Yesus menyampaikan ini itu mengutip dari Keluaran 20 ayat 12, 21 ayat 17. Artinya Yesus di sini bukan sedang menegaskan ajaran itu, tetapi mengulang, dalam arti menjelaskan bahwa kalau hukum Taurat mendasarkan hukum seperti dalam Keluaran itu yang tadi Ustadz baca di dalam Matius pasal 15, itu sedang mengulang. Tetapi kalau Ustadz Alwan melihat isi dari ajaran Yesus itu, lihat ayat berikutnya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, itu makanya disebut kamu berkata. Itu kata kamu itu mengacu kepada apa yang dipahami oleh orang Yahudi berdasarkan hukum Taurat selama ini. Nah, apa yang padaku digunakan untuk pemeliharaan sudah digunakan untuk ke persembahan alam. Jadi Yesus di sini tidak mengajarkan konsep seperti apa yang dikatakan oleh Taurat itu. Makanya kalau kita lihat Yesus mengajarkan tentang bagaimana ketaatan seseorang kepada Tuhan, malah Yesus mengatakan begini, jangan kamu lebih mengasihi orang tuamu daripada aku. Itu kata Yesus. Karena barang siapa mengasihi orang tua, sanak saudara melebihi aku, kamu tidak layak padaku. Itu hukum yang diajarkan oleh Yesus. Artinya prioritas kasih hukum yang Yesus ajarkan kepada reformasi hukum ini, itu titik tolaknya harus kepada Yesus. Gitu Ustadz, bukan lagi itu. Tapi esensi hukum yang mau direformasi Yesus itu adalah hukum berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya kalau di dalam Matius pasal 5, Yesus di sana kita lihat bagaimana Matius pasal 6 apa 7 kalau nggak salah. Di sana kita lihat reformasi yang diajarkan oleh Yesus tentang hukum Taurat. Salah satu contohnya begini. Jika seorang berzina lalu kamu membunuh mereka karena sudah berdosa, tetapi aku berkata kepadamu, tapi nggak disuruh membunuh ya, seseorang melihat perempuan saja itu sudah berdosa. Ada kesempurnaan hukum yang dibuat oleh Yesus di sana Ustadz. Tetapi tetap dia menghargai hukum yang disebut oleh hukum Taurat itu. Gitu Ustadz. Bang Framing, saya lanjutkan karena beliau Ustadz Alwan tengah mandi, tengah ada persiapan. Tapi nanti insya Allah nanti akan beliau teruskan. Ya mungkin juga saya sebentar lagi siap-siap, nggak lama lagi karena saya juga mau berangkat. Nah, di dalam Matius 22 nomor 40 di sana dikatakan bahwasanya Yesus berkata, seluruh kalau bisa konsisten dulu yang tadi itu, bro. Iya, tentang hukum kan? Ya, Atau hukum tadi. tentang hukum. Ya, makanya ketika Yesus sendiri berkata semua hukum Taurat dan ketentuannya dan hukum apa yang tertulis di kitab para nabi itu bergantung kepada dua hukum. Itu tertulis di dalam Matius 20 nomor 24. Nah, hukum manakah yang terutama itu? Ketika Yesus itu bersoal jawab dengan para ahli Taurat, ya, Yesus menjawab, hukum terutama ya, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa satu. Jadi ya diperintahkan untuk mengasihi Tuhannya dengan segenap akal budimu, dengan akal. Diperintahnya dengan akal. Jadi sebenarnya kalau Bang Framing tadi mengatakan bahwasanya dari kedatangan Yesus itu untuk mereformasi semua hukum-hukum yang ada terdapat pada hukum Taurat dan kitab para nabi terdahulu, lalu dengan matinya Yesus itu di kayu salib itu adalah ajaran kasihnya dan hukum yang merombak segala sesuatunya dari hukum para nabi,
yang dibawa oleh para nabi itu tidak benar. Karena bertentangan dengan perkataan Yesus sendiri, ya. Karena apa yang Anda sampaikan tadi atas dasar surat-surat Paulus, yang dimana kita semua tahu Paulus itu datang hadir jauh setelah Yesus itu tidak ada dalam surat-suratnya. Walaupun dia hidup sezaman dengan dengan Yesus, tapi dalam seumur hidupnya tidak pernah sekalipun dia berjumpa dengan Yesus. Begitu Bang Framing. Silakan Bang Framing. Gini Pak, apa yang Anda bacakan di dalam Matius pasal 20 itu sebenarnya justru klimaks dari reformasi hukum. Dan itulah yang membuat orang Yahudi sedikit, ya kalau saya boleh katakan marah atau geram, karena hukum yang 10 itu dia konklusikan pada 2 dasar hukum. Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi manusia seperti diri sendiri. Itu esensinya. Jadi itu bukan hanya sekedar melihat Tuhan Allah itu esa, tidak. Tetapi esensinya adalah dari semua hukum-hukum membunuh, mencuri, berzina, bersaksi dusta, jangan menyembah berhala, jangan hormati hari Sabat, kuduskan hari Tuhan. Itu inti yang di reformasi Yesus adalah dipersingkat mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Itu hukum reformasi Yesus. Sudah Bang Framing? Sudah. Anda salah tadi ketika Yesus bersoal jawab dengan orang ahli Taurat. Orang-orang ahli Taurat itu membenarkan perkataan Yesus, katamu itu benar guru. Nah, jadi mereka membenarkan dari apa yang disampaikan oleh Yesus itu. Sedangkan ketika Anda menyampaikan bahwasanya itu adalah reformasi dalam kesudahannya dengan kedatangan Yesus lalu mati di kayu salib, sementara Yesus sendiri berkata bahwasanya hukum Taurat itu adalah keadilan. Itu tertulis di dalam Markus 23 atau Matius 23 kalau tidak salah saya, ada antara dua itulah. Tapi yang jelas itu pasal dan ayatnya tertulis di 23 entah di Markus entah di Matius, saya lupa, tapi seingat saya rasanya di Markus itu. Nah, jadi ketika Anda membawakan narasi bahwasanya dengan kedatangan Yesus itu mereformasi segala sesuatu ketentuan hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi melalui kitabnya yang disampaikan kepada kaumnya dan dibubarkan dengan matinya Yesus di kayu salib, merubah semuanya, itu tidak benar, akan bertentangan dengan pengajaran Yesus itu sendiri Bang Framing. Silakan. Begini. Itulah makanya saya bilang tadi, kalau itu bertentangan berarti bertentanganlah pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena justru Yesus yang memberitahukan dia 4 kali bahwa aku akan mati dan dianiaya, diserahkan kepada tangan manusia. Loh, kalau Yesus bertentangan, ngapain dia mengatakan hal itu, hal yang bertentangan? Dan tentu kamu bisa baca itu di dalam Alkitab kami bahwa Yesus sendiri yang mengatakan itu, dia akan ditangkap, dihina, dianiaya, dihukum, bahkan mati di kayu salib. Itu buat apa itu kalau dicatat dalam Alkitab kalau itu nggak ada artinya? Nah, tapi bisa saya terima kalau Anda kan salah memahami dalam hal ini. Sebab secara mindset kan Anda sudah mindsetnya berbeda, tetapi yang kami pahami itu karena Yesus mengajarkan. Nah, kalau Yesus mengajarkan bahwa aku akan mati, diserahkan kepada tangan manusia dan disalibkan, loh kami harus percaya itu, gitu loh. Lanjut. Oke.
Nah, kalau memang Yesus itu harus Allah mengutus seorang nabi yang dimana nabi itu mesti mati untuk menebus dosa manusia, ya kan? Lalu dia tidak dihukumi, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan dijamin surganya oleh karena penebusan dosa dengan kematian Yesus di kayu salib. Lalu bagaimana dengan Markus 9:40? Di sana 49, Markus 9:49 kalau tidak salah saya. Di sana dikatakan bahwasanya setiap Markus orang, berapa? Markus 9:49 kalau tidak salah saya. 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, setiap orang akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Nah, ini bagaimana? Maka akan bertentangan dengan Maksudnya apa penyaliban. dari pemahamanmu? Nah, kan peristiwa penyaliban itu kan sebagai penebusan dosa, Bang Framing, betul? Nah, tapi kenapa kalau dosa itu sudah ditebus, kenapa masih ada ayat yang mengatakan bahwasanya setiap orang akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka? Nah, ini bagaimana? Nah, jangan Anda lepaskan dengan ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Artinya orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu mereka yang tidak mau ditebus oleh darah Yesus, dan mereka malah lebih ngeri menyesatkan orang. Itu konteksnya tidak seperti itu, Bang. Loh, Apabila mana ayatnya matamu, 47 loh. iya, Loh, ayat kalau sebelumnya. ayatnya sama 47, 48, 49 itu satu konteks, nggak bisa dilepaskan. Iya, ini begini, Bang. Malah justru itu membatalkan peristiwa penyaliban ayat yang Anda baca itu. Dengan jelas di sana dikatakan, apabila mana matamu membuat dosa, maka cungkillah matamu, dan apabila mana tanganmu membuat dosa, oleh karena tanganmu berbuat dosa, maka potonglah tanganmu. Nah, di sini ajaran kasihnya malah gagal, Bang Framing. Anda bunuh diri dengan ayat itu. Itu karena penyesatan. Tahu Anda penyesatan dalam konsep kekristenan? Penyesatan dalam konsep kekristenan adalah tidak menerima kebenaran itu lagi, bahkan dia sudah menolak kesempatan anugerah yang adalah di dalam darah Yesus sebagai penebus dosa bagi dia. Seperti salah satu contohnya, kalau Bro Wai ini udah nggak mau lagi nanti sampai akhir matinya tidak menerima pengorbanan Yesus di dalam kasih karunia, bahkan malah mengajarkan menolak penebusan darah Yesus ini, maka Anda sebagai orang yang akan digarami di api neraka. Waduh, Bang, Anda baca dulu baik-baik konteksnya ayat itu. Yang bunyi ayat itu konteksnya begini, Bang. Apabila mana matamu memandang sesuatu yang bukan miliknya, bukan pengajaran, sesuatu yang bukan miliknya dan membuat dosa. Nah, memandang istri orang dengan auratnya, berbuat dosa, maka cungkil matamu itu. Nah, ketika kau mencuri, ya, mau potong tanganmu itu, karena itu tangan membuat dosa, karena tanganmu lah yang dipakai untuk mencuri. Itu maksudnya, Bang, dari ayat itu. Dari baca dari atas. Bukan pengajaran, Bang, bukan pengajaran. Cemana, Bang, nih? Lanjut. Apakah harus lihat kata menyesatkan, ya? Itu nggak bisa dilepaskan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, artinya Anda udah terus melihat kebenaran, tapi mata Anda masih tetap menolak pengampunan di dalam darah korban Yesus Tuhan, malah Anda mengajarkan kepada orang lain tentang pengorbanan darah Yesus, kasih Yesus yang begitu besar kepada manusia, lalu Anda percaya dengan akurat atau hukum Taurat yang kalian percaya sekarang, maka Anda akan digarami di api neraka. Oke. Nah, jikalau itu menjadi sebuah kebenaran, apa yang Bang Framing asumsikan tentang bagaimana potong tangan atau cungkil mata itu karena melihat tapi tidak percaya, lalu mengajarkan sesuatu dengan tangan mereka. Tapi di dalam Bible dikatakan bahwasanya seorang itu akan masuk ke dalam surga maupun ke dalam neraka, sudah ditentukan dari semenjak awal mula, Bang. Yang dimana di dalam kitab kehidupan, di Wahyu yang semuanya kita tahu bahwasanya Wahyu ini tulisan Yohanes di Pulau Patmos yang berseri-seri, mimpi berseri-seri, itu juga mengatakan akan banyak sekali kitab yang dibuka, ya, pada akhir zaman.
di hari kebangkitan. Dan apabila mana ada satu kitab itu dibuka dan tidaklah didapati namanya di buku kehidupan yang telah dituliskan, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kalaupun toh pada endingnya orang Kristen ini tidak tertulis namanya di buku kehidupan, sekalipun dia sudah menyalibkan Yesus itu berjuta-juta kali sekalipun, kalau toh pada endingnya ternyata orang Kristen tidaklah tertulis namanya di buku kehidupan, maka mustahil dia masuk surga. Silakan, Bang. Sambil makan. Jadi intinya begitu ya bro. Apa yang Anda bacakan dengan ayat tadi itu perlu saya ingatkan kembali. Intinya secara kontekstual itu adalah penyesatan. Yesus itu terhadap orang penyesatan tidak akan berlaku lagi hukum kasih. Karena kenapa? Itu digambarkan ibarat seorang bapak mengajari anaknya hal yang jahat kepada anak kecil. Itu sama saja, lebih baik orang yang mengajarkan hal yang jahat itu gambaran Yesus tentang penyesatan, diikat tangannya, dibenamkan ke laut oleh karena penyesatan. Jadi Tuhan kami Yesus tetap memiliki keadilan dan memiliki kasih. Nah, kalau Anda dan kalian sudah mendengar apa yang saya sampaikan ini, bahwa pengorbanan pembaharuan hukum reformasi yang dibawa oleh Yesus, ada penebusan dosa di dalam darahnya, lalu Anda tidak terima dan mengajarkannya lain, maka kalian akan digarami nanti di api neraka. Gitu bro. Mungkin sekian dulu supaya saya akhiri, karena saya akan juga mau berangkat nih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih juga Bang Fleming. Kalaupun ada salah-salah kata yang terlontar dari lisan kami dan itu menyakiti hati Bang Fleming, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan Bang Fleming ya. Amin, amin, amin. Sama-sama bro. Saya keluar dulu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Akhi, naikkan pasien selanjutnya. Para cuplis. Naikkan para cuplis selanjutnya. Akhi Kiki. Waduh, malah tidur beliau.